warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Krian 2 beserta dengan Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Krian 2, yang saya hormati Ibu KTU, Ibu Bendahara, Bapak Ibu Kajur, dan seluruh anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru yang pada pagi hari ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SMK Krian 2 tahun pelajaran 2023-2024. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan Allah kesehatan baik berupa jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di forum kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang tersulit Allah sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk urutan kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Krian 2, yang kebetulan pada pagi hari ini beliau juga memberikan materi atau pembukaan terkait diseminasi budaya positif yang ada di SMK Krian 2, dan beliau juga sebagai calon guru penggerak dari lingkup kepala sekolah. Acara yang terakhir yakni penutup, dan yang nanti kegiatan akan kita tutup dengan doa dan lain-lain atau tanya jawab. Bapak Ibu, marilah acara pada pagi hari ini dan anak-anakku sekalian kita awali dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Krian 2 ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai apa yang sudah direncanakan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada yang terhormat Ibu Stefani Rozalin Kiama dimohon untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya
Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Stefani Rozalin Kiamah yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku sekalian, untuk kegiatan yang kedua, yakni sambutan sekaligus penyampaian terkait diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala SMK Krian II. Kepada yang terhormat Bapak Indra Wahyu Suliswanto MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu staf SMK Krian II, yang kami hormati segenap Bapak dan Ibu pendidik serta tenaga pendidikan SMK Krian II, yang kami banggakan para peserta didik hebatnya SMK Krian II. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu berkumpul bertatap muka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dan lupa semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan menunjukkan kita jalan yang baik dan benar. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan yang kita sampaikan, juga anak-anakku sekalian yang luar biasa yang bergabung di pagi hari ini. Jadi kesempatan kita untuk pagi hari ini adalah terkait diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif ini adalah salah satu hal yang mungkin Bapak Ibu sebagian juga ada yang sudah tahu dan mungkin juga sebagian ada yang belum tahu, khususnya juga di para peserta didik seperti ini. Nah, budaya positif ini adalah salah satu bagian dari paradigma pendidikan baru di mana kita perlu untuk menyampaikannya ke Bapak Ibu dan juga peserta didik sekalian. Jadi kebetulan kami Pak Heri dan saya ini adalah salah dua dari peserta pendidikan guru penggerak. Jadi di dalam materi guru penggerak ini kami menerima materi terkait budaya positif. Dan ketika budaya positif ini kita pelajari materinya betul-betul luar biasa seperti itu. Jadi budaya positif ini adalah melakukan pendidikan atau kitab dalam pendidikan dalam rangka mendidik anak ini berorientasi betul kepada kebutuhan dasar peserta didik kita. Jadi sudah tidak konvensional lagi, sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi ini betul-betul pendidikan yang bersifat konstruk atau membangun pribadi secara menyeluruh. Dan mudah-mudahan ini nanti juga sangat bermanfaat bagi para peserta didik kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba untuk memaparkan terkait untuk budaya positif itu seperti apa sih? Konsep budaya positif yang bisa diusung di sekolah itu seperti apa? Kemudian kita lanjutkan nanti dengan diskusi terkait budaya positif apa yang mau kita kembangkan di sekolah kita, yang dibutuhkan sekolah kita, yang dibutuhkan peserta didik kita saat ini nanti, yang dibutuhkan peserta didik nanti dalam rangka untuk jenjang berikutnya, baik itu bekerja berwirausaha atau melanjutkan perguruan tinggi, khususnya nanti terjun ke masyarakat, sehingga budaya-budaya positif ini nanti betul-betul bisa menjadi aset atau modal anak-anak untuk ke jenjang berikutnya. Setelah itu kita bahas juga nanti terkait kiat-kiat atau cara-cara nanti menanamkan budaya positif di sekolah ini nanti seperti apa. Jadi kita butuh kesepakatan bersama dalam forum ini, kita rumuskan lah nanti kemudian akan kita diseminasikan ke forum yang lebih besar lagi, seluruh warga sekolah, baik itu nanti orang tua, terus kemudian
para peserta didik, guru-guru, terus kemudian kita gabungkan budaya positif kita juga ke masyarakat seperti itu, dan itu nanti betul-betul akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi sekolah kita, khususnya bagi para peserta didik kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan terkait materi budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh Pak Heri selaku narasumber atau nanti yang menjelaskan terkait apa sih budaya positif itu dan bagaimana nanti terkait untuk implementasinya seperti itu. Dan mohon bantuan nanti untuk kita Bapak Ibu setelah menerima materi kita bisa melakukan refleksi bersama-sama, dalam artian kira-kira di sekolah kita itu sudah ada atau tidak selama ini budaya positif yang kita bangun, terus kemudian selama ini dampaknya seperti apa, apakah perlu penguatan atau perlu penambahan dan lain sebagainya. Nanti kita refleksikan secara bersama-sama, dan kita juga dalam implementasi budaya positif ini bekerja sama dengan rekan-rekan yang lainnya juga terkait untuk guru penggerak tingkatan 9 dan lain sebagainya seperti itu, sehingga nanti modal kita terkait untuk implementasi ini nanti cukup kuat dan juga cukup bagus untuk diimplementasikannya sebagai aduan. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka Bapak Ibu terkait acara ini. Atas namanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pembukaan dan juga arahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2. Memasuki acara yang kedua, yakni penyampaian terkait materi diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Ibu wabarakatuh. Kita yel dulu Bapak Ibu terkait SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK Krian 2 bisa hebat luar biasa. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat SMK Krian 2. Bapak Ibu perkenalkan, sudah kenal nggih? Nama saya Pak Heri Sugianto, sarjana pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Oh, titelnya CGP nanti. Boten ada titel Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya diseminasi terkait budaya positif yang ada di sekolah. Kenapa sih harus ada budaya positif? Nanti akan kita pelajari. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada pagi hari ini ada pointer. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita kemarin sudah mengawali kegiatan untuk diseminasi koordinasi dengan Bapak Kepala SMK Krian 2. Dan di sini juga ada Bapak Ibu staf juga yang ikut membantu saya di dalam proses pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang sudah mensupport kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, konsep inti dari budaya positif yang ada di sekolah itu kurang lebih ada sekitar 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Budaya positif ini salah satu pembiasaan Bapak Ibu yang harus kita kembangkan di sekolah. Kenapa harus kita biasakan? Biar sekolahan kita ini menjadi sekolah yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi peserta didik kita. Sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid. Bagaimana kita bisa mengcover, memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Jadi sekarang ini guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, tapi guru saat ini sebagai fasilitator. Bapak Ibu, untuk yang pertama terkait perubahan paradigma belajar.
Ini bisa saya jelaskan bahwa pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter berpusat pada peserta didik yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini seperti kita saat ini Bapak Ibu guru milenial, bagaimana kita bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi berpusat pada peserta didik ini bukan berarti kita itu menghamba atau istilahnya itu kita menuruti semua kebutuhan peserta didik, tidak. Tapi kita tahu kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah peserta didik itu punya untuk kita kembangkan. Karena tugasnya guru itu menebali Bapak Ibu. Kalau kita melihat proses pembelajaran dari TK, SD, SMP, dan SMA itu semuanya sering berurutan. Putra dan putri Bapak Ibu ketika sekolah di TK itu yang pertama kali dikenalkan hurufnya itu adalah titik-titik, menebali. Jadi di situ memberikan gambaran kepada kita bahwa proses menuntun anak itu kita memberikan gambaran bagaimana bakat dan minat anak-anak itu bisa dikembangkan dengan baik. Jadi kita mencoba tahu kodrat anak-anak secara alamiah itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu kodratnya anak-anak, maka kita akan bisa menebalinya dengan baik. Jadi ini kodrat alam dan kodrat zaman yang nantinya akan bisa kita kembangkan dengan baik. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik di sini saat ini yang sedang kita galakkan Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dulu guru itu satu-satunya sumber belajar, sekarang tidak. Jadi guru itu menjadi fasilitator karena sumber belajar itu cukup banyak sekali medianya. Tidak hanya pada guru saja. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu terkait disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini pengertiannya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperdayakan peserta didik kita tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi menciptakan budaya positif yang ada di sekolah ini tidak perlu anak itu harus ada ancaman atau hukuman. Jadi kita mencoba untuk membuat peraturan yang ada di sekolah itu senyaman mungkin bagi peserta didik kita, sehingga itu nanti menimbulkan kesan sekolah yang menyenangkan bagi siswa dan siswi kita. Kemudian sebagai seorang guru, budaya positif di sekolah ini harus kita buat sebagai pembiasaan-pembiasaan yang baik. Jadi mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata kita oleh seluruh warga yang ada di sekolah. Artinya guru itu merupakan, kalau dalam bahasanya Ki Hajar itu ingarso suntulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Jadi di depan itu kita memberikan contoh bagaimana sih guru itu ngomongnya, kemudian cara berpakaiannya, kemudian tutur kata, tingkah lakunya itu nanti akan menjadi contoh bagi peserta didik yang lain. Jangan salahkan peserta didik kita yang bajunya tidak dimasukkan ketika kita tidak menghargai diri kita di dalam berbusana. Salah satu contoh, mungkin bajunya Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajaran itu kurang sesuai dengan figur seorang guru. Mungkin terlalu seksi atau mungkin terlalu istilahnya itu mengundang syahwat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti yang akan menjadikan contoh yang kurang baik, ya kan? Siapa? Pak Andre biasanya seperti itu bajunya, pakai baju renang gitu, Pak. Oh, enggak ya. Kemudian yang berikutnya terkait tutur kata kita, Bapak Ibu. Kita jangan menyalahkan peserta didik kita jika mereka itu keras, jika mereka itu berkata-kata kotor, karena dari kita di sekolah itu nyontoni ngomong yang kurang baik. Nah, ini yang harus juga kita antisipasi. Itu di depan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita membangun. Jadi ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karso. Di tengah-tengah kita membangun. Bagaimana sih motivasi anak itu bisa kita bangun gitu loh. Salah satu contoh, anak di jurusan TBSM, dia itu pinter sekali modifikasi sepeda motor secara mekanik, tapi dia nggak suka secara listrik, kelistrikannya. Apakah boleh anak ini dipaksakan harus bisa listrik? Menurut saya tidak. Karena untuk mendorong motivasi anak agar dia giat belajar, ya kita kembangkan bakatnya. Nah, ini yang harus kita cari tahu dari peserta didik kita, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ing madya mangun karso. Jadi ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karso dan tutwuri handayani. Di belakang kita memberikan dorongan.
dorongan sekuat tenaga sebisa kita untuk anak itu menemukan versi terbaiknya. Yang berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bagian dari budaya positif yang ada di sekolah. Jadi nilai yang disepakati bersama itu tidak lepas dari lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, dalam kita menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah yang menyangkut terkait budaya positif, kita harus memberikan banyak nilai-nilai karakter. Salah satu contoh kontrol nilai. Kontrol nilai itu bukan satu-satunya alat yang digunakan Bapak Ibu guru untuk mereview pembelajaran saja, tapi di situ ada nilai kontrol, nilai karakter yang kita kembangkan. Bagaimana anak-anak itu melatih kejujuran, melatih tanggung jawab, kemudian melatih komunikasi dengan guru, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita kembangkan Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif yang berikutnya terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana ada 5 Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi orang itu kalau ingin, kenapa orang itu butuh untuk bertahan hidup? Karena ingin mempertahankan hidupnya itu sendiri. Salah satu contoh ketika dia merasa kekurangan makanan di hutan ya. Bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup? Ya, dia akan melakukan banyak cara, apapun yang ada di sekitarnya akan dimanfaatkan untuk dimakan dan dia nanti bisa hidup seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini juga bisa kita refleksikan Bapak Ibu, kebutuhan dasar 5 manusia ini ke dalam proses kita menuntun peserta didik kita atau mendidik peserta didik kita. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa sih manusia itu kok perlu bertahan hidup? Bisa kita lihat anak-anak kita, mereka itu bertahan kepingin sekolah sampai dia itu harus malam jualan di angkringan dan lain sebagainya karena dia kepingin sekolah gitu loh. Jadi salah satu upaya yang dia lakukan lah. Kalau anak-anak seperti itu tidak kita kembangkan bakat dan minatnya, pasti nanti juga akan kita merasa juga kurang sesuai dengan konsep pendidikan yang sudah kita jalankan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita ini berangkat dari latar belakang dan permasalahan yang luar biasa di luar sekolah. Jadi ini yang nanti juga perlu kita kembangkan Bapak Ibu, terkait rasa kasih sayang kita kepada anak-anak dan rasa diterima. Kemudian penguasaan atau pengakuan. Jadi anak-anak ini sebesar apapun ini kemampuannya juga perlu kita hargai. Nah, kita juga sering melihat beberapa peserta didik kita secara penugasan dan lain sebagainya itu kurang dihargai ya. Jadi ini coba nanti kita rubah terkait pembelajaran kita dalam hal penugasan anak yang biasanya kita itu cukup hanya menilai saja tanpa memberikan penghargaan dalam bentuk motivasi dan lain sebagainya. Nah, ini nanti coba kita arahkan ke arah sana. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini merupakan kebutuhan akan pilihan. Jadi misalkan anak-anak nanti ingin belajar dengan gaya seperti apa dan sebagainya, Bapak Ibu juga harus bisa memahami. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi mereka juga kepingin betul belajar yang menyenangkan itu seperti apa. Yang berikutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa sih? Iya, betul. Kenapa sih anak itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Karena mereka tidak mau istilahnya itu dalam proses pembelajaran ya. Dalam proses pembelajaran di sekolah mereka kena hukuman
atau mereka merasa tidak nyaman sehingga mereka datangnya tepat waktu. Biasanya orang itu melakukan itu. Mungkin Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama ya, biar nanti tidak kena rapot jelek sama Pak Heri ketika disupervisi menampilkan sajian pembelajaran yang sangat menarik. Nah, itu sebetulnya juga tidak penting juga bagi saya ya. Kenapa kok seperti itu? Karena habit atau kebiasaan pembelajaran yang bagus itu yang harusnya setiap hari disajikan atau dihadirkan. Jadi tidak perlu ketika supervisi semuanya harus dibagus-bagusin. Itu bukan penilaian bagi saya, menurut saya ya. Jadi jangan sampai motivasi perilaku manusia yang pertama ini ada di Bapak Ibu guru semuanya. Untuk menghindari rapot yang kurang bagus, menjadikan pekerjaannya itu harus bagus semua, tidak. Harus jadi diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi aku tak kerja sing apik bayaranku cek munda. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang biasanya itu masih ada dalam diri kita. Motivasi orang yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini adalah motivasi secara ekstrinsik. Motivasi datangnya dari luar Bapak Ibu. Jadi ketika kita datang pagi, tujuannya itu supaya dapat premi, misalkan seperti itu, hadir terus. Ini motivasinya masih ekstrinsik. Tapi kalau datang pagi itu tujuannya biar kita dicontoh peserta didik kita jauh lebih baik, dicontoh sama teman-teman guru yang lain bahwa kita sebagai staf itu orang yang disiplin dan tanggung jawab. Saya rasa motivasi itu akan bertahan lama ya. Tapi kalau motivasinya itu secara ekstrinsik, aku tak mulang sing apik biar nanti dapat nilai bagus di akhir tahun ajaran ketika rapot guru dibagikan, atau saya tak masuk yang baik dan sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini yang nantinya itu perlu dihilangkan Bapak Ibu. Jadi motivasinya dari ekstrinsik kita rubah menjadi intrinsik. Kemudian yang berikutnya, ini tadi sudah lah, ini Bapak Ibu terkait motivasi perilaku manusia itu ada identitas gagal, identitas sukses, dan identitas gagal, identitas suksesnya itu ada 2, berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya sampaikan, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Itu kalau misalkan motivasinya itu bersifat ekstrinsik, itu nanti akan membentuk identitas gagal pada peserta didik kita. Anak nggak bisa dihukum terus, ya identitasnya nanti akan gagal. Kenapa kok saya bilang gagal? Karena akan menimbulkan dendam yang luar biasa pada guru yang bersangkutan. Dan dendamnya itu pasti tidak akan sehari 2 hari selesai. Itu akan menjadi memori yang luar biasa pada diri anak, untuk mereka nanti akan mengingat guru tersebut itu sering menghukum saya. Pasti Bapak Ibu guru yang ada di sini pernah nih gitu loh, mendapatkan hukuman-hukuman dari Bapak Ibu guru yang sampai hari ini masih diingat. Nah, ini nanti membentuk identitas gagal. Bahkan kalau ini nanti terus dilakukan, anak itu rasa percaya dirinya tidak akan tumbuh gitu loh. Jadi mereka nanti akan menjadi orang yang sekiranya itu kayak, oh ya wis aku tak berbuat salah, wong aku memang salah terus gitu loh. Jadi tidak akan ada perubahan. Tapi kalau kita membentuk anak-anak dalam identitas sukses melalui konsekuensi dan juga restitusi, ini yang nanti akan bisa bertahan cukup lama. Misalkan, Mas, sampean lapo sih kok teko terlambat itu? Kita tanyai, jangan langsung kamu datang terlambat itu mabengi mari ngopi yo, terus mari ngono awakmu tidurnya terlalu malam dan sebagainya. Terus anak itu kita hukum. Ya anak akan tahunya seperti itu. Tapi coba kalau kita ajak untuk komunikasi yang enak, kita carikan solusinya dan sebagainya, pasti mereka nanti juga akan memikirkan jalan keluarnya. Jadi ini bagian dari penerapan Bapak Ibu terkait budaya positif. Jadi kita merubah mindset kita yang tadinya itu kita teriak-teriak untuk menghukum anak dan lain sebagainya. Kita coba sekarang lebih persuasif, lebih humanis kepada peserta didik kita, bagaimana menumbuhkan proses pembelajaran yang menyenangkan di kurikulum Merdeka pada saat ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer.
Jadi 5 posisi kontrol di sini kalau sebagai penghukum ya, sebagai penghukum patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya Bapak Ibu guru sering melakukan hal yang kayak gini. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu yang biasanya itu sering kita sampaikan ke anak-anak. Nah, ini membuat mindsetnya anak-anak, oh yo aku iki jene arek sing bendino iku salah. Makanya itu kalau terinternalisasi dalam pikirannya ya pasti akan menjadi budaya yang kurang bagus di anak-anak. Kemudian yang berikutnya, pembuat rasa bersalah. Ini salah satu contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ngomongnya sih enak gitu loh. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi itu membuat kita itu merasa bersalah. Beberapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya. Lah ini sebetulnya kata-katanya itu halus, tapi membuat anak itu kayak oh yo aku kok salah terus yo di mata Bapak Ibu guru tersebut. Kemudian teman. Nah, kita tuh biasanya berada di posisi ini kalau anak SMK itu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah. Kali ini tidak apa-apa, nanti ibu Bapak bantu bereskan. Anak-anak itu kalau sudah sering kita posisikan mereka itu sebagai teman, jadi mereka akan jaga no gurune terus. Itu kayak punya dekengan. Iya, kayak punya dekengan. Nah, hal-hal yang kayak gini itu harus kita hindari. Yang berikutnya Bapak Ibu sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya itu seperti apa? Terkadang itu kita posisinya ada di sini Bapak Ibu. Cuman ini nggak banyak guru yang melakukan ini. Jadi ngajak anak komunikasi. Wingi Pak Heri wis jelasno tugasnya ku iki. Nek kamu enggak tahu terkait apa ini tugas yang sudah kamu kerjakan, nanti konsekuensinya seperti ini. Tapi yang diharapkan dalam budaya positif itu yang di poin terakhir Bapak Ibu. Posisi kita sebagai manajer. Ya, guru ini diharapkan sebagai posisi sebagai manajer, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman dan tidak sebagai tadi yang saya sebutkan yang orang yang membuat rasa bersalah ya. Jadi tidak sebagai itu. Jadi yang kita harapkan kita sebagai manajer. Manajer di sini itu kata-katanya enak. Apa yang kita yakini. Jadi kembalikan lagi ke aturan sekolah. Mas, sampe nek budal apa itu jenenge telat, sesuai enggak dengan aturannya sekolah? Oh, enggak sesuai, Pak. Lah, terus kalau enggak sesuai dengan aturan sekolah apa yang harus kamu lakukan? Ya saya akan berubah Pak untuk jauh lebih baik. Yakin berubah? Yakin Pak. Nah kalau yakin silakan nulis surat pernyataan bahwa kamu mau berubah. Jadi setelah di absen sama piketnya kemudian membuat surat pernyataan, tidak akan mengulangi lagi. Ini bagian dari manajer Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jadi mereka nanti ke depannya akan tahu, oh aku ingin mari guys surat pernyataan. Pak Nek melakukan itu terus bagaimana Pak? Berarti anaknya memang berkebutuhan khusus Bapak Ibu, dan itu kalau berkebutuhan khusus harus kita treatment lebih jauh. Nah nanti kita gali betul masalahnya apa. Nah Bapak Ibu terkait materi yang berikutnya yakni keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus kita buat ya. Pak, bagaimana sih membuat keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu hampir sama Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas ya. Kalau panjenengan ngajar biasanya buat kesepakatan kelas itu yaitu cuman bedanya Bapak Ibu. Saya mau tanya nih, kesepakatan kelas yang jenengan buat itu jenengan sendiri yang membuat atau anak-anak yang membuat? Penawaran ya. Jadi di situ ada komunikasi ya. Nah, sama dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas hampir sama Bapak Ibu. Cuman keyakinan kelas yang nantinya kita buat di sini itu kata-katanya lebih ke arah yang positif. Jadi misalkan dilarang makan pada saat pelajarannya Bu Ika. Kata dilarang itu enggak boleh. Ya. Seperti kayak kita ngajari anak-anak kita gitu. Iya. Jangan lari, nanti jatuh. Ya. Jalan aja. Ya, jadi kita alihkan ke ke kata-kata yang positif seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini proses pembuatannya seperti ini Bapak Ibu.
Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas ini memang dibuat secara bersama-sama Bapak Ibu ya, antara guru dengan peserta didiknya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi misalkan harus menghormati guru, ya kan, harus menghormati guru. Itu kan universal. Misalnya ono arek misui guru nang kelas, ada anak yang sedang berkata kotor di kelas sama guru, berarti dia menyalahi keyakinan kelas enggak? Menyalahi, ya kan? Kenapa kok menyalahi? Karena di aturan kelas itu sudah jelas menghormati guru. Kemudian jagalah kebersihan, itu kan kalimatnya positif. Tapi kalau ada anak yang buang sampah di kelas, berarti dia melanggar keyakinan kelas enggak? Melanggar. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang nanti itu harus banyak kita buat. Pak, kelas kita itu ada 46 Pak. Cara membuat keyakinan kelasnya bagaimana? Ingat Bapak Ibu, saat ini model pembelajaran kita adalah berpusat pada peserta didik, student center, bukan teacher center. Jadi kalau kita berpusat pada peserta didik, berapa banyak pun keyakinan kelas yang mereka buat kita harus bisa mengikuti. Misalkan kelas 10 MPLB 1 punya keyakinan kelas ini, semua guru yang mengajar MPLB 1 ya harus mengikuti peraturan kelas yang ada. 10 MPLB 2 punya keyakinan kelas ini, semua guru yang mengajar di kelas 10 MPLB 2 harus mengikuti keyakinan kelas yang ada. Berarti yang membuat adalah kelasnya. Kelasnya beserta dengan wali kelas. Kelasnya beserta dengan wali kelas. Jadi tidak hanya anak-anak saja. Nah, di sini ini nanti yang akan menjadi budaya positif. Kalau mereka membuat keyakinan kelas itu secara bersama-sama, saya yakin Bapak Ibu, saya yakin dengan sangat anak-anak akan merasa senang di kelasnya. Tidak akan ada anak yang bolos. Harapan kami ya, mungkin formula ini nanti bisa dicoba. Tidak ada anak yang berani sama guru dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, segitiga restitusi ini adalah bagian terakhir dari budaya positif yang ada di sekolah. Nah, maka dari itu perlu saya sampaikan Bapak Ibu di sini, mungkin perlu saya kasih contoh. Ini terkait penerapan restitusi atau segitiga restitusi yang pernah saya jalankan. Sebentar Bapak Ibu nggih. Masih belum jalan nggih. Saya tutup dulu. Sudah tampil? Oke. Ya, ini kegiatan penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan kemarin beserta dengan peserta didik saya. Langsung saja Bapak Ibu ya. Ini tadi materinya sudah ada permasalahan. Nah, jadi ini kasus yang pertama Bapak Ibu, Dava marah karena usulan tidak diterima oleh gurunya dan adanya masalah pribadi di rumah. Dari menjadikan anak ini berkata kotor dan berkata kurang baik kepada guru. Jadi ini salah satu penerapan budaya restitusi. Jadi anak itu kita tanyai, jadi tidak langsung kita hukum. Terkadang itu kalau kita mendengar anak yang bersalah sama guru, bawaannya kita mau menghukum saja. Tapi kita nggak pernah melakukan penerapan segitiga restitusi, yakni dengan menanyakan, menstabilkan, kemudian memvalidasi tindakannya yang dia lakukan seperti apa. Nah, ini yang kasus pertama ya. Ya, jadi kita mencoba untuk tanya ke peserta didiknya, apa sih yang sudah kamu lakukan tadi itu benar enggak? Tindak kamu benar enggak? Terkadang itu kita bawaannya tuh emosi saja kalau kita nangani anak yang bermasalah dengan kita. Nah, ini yang harus kita hindarkan Bapak Ibu. Kemudian ini kasus yang kedua Bapak Ibu ya. Ini Andin sering datang terlambat Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Andin sering datang terlambat
ke sekolah karena sulit bangun pagi dan tidak ada tumpangan ke sekolah. Jadi kasus yang kedua ini pun juga harus melakukan penerapan segitiga restitusi di dalam proses penyelesaiannya. Jadi anaknya ditanya terkait permasalahannya apa, kemudian kita validasi yang dia lakukan itu sudah seperti apa, salah atau benar, dan kita berikan penguatan-penguatan yang sekiranya itu dia nantinya itu melakukan ada perubahan sikap seperti itu. Jadi ini yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu ya untuk penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang kemarin sudah kita laksanakan yakni proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi ini praktek untuk proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi proses pembuatan keyakinan kelas ini nantinya akan menjadi pedoman dan arah bagi kelas tersebut untuk kedepannya nanti akan seperti apa untuk kelas-kelasnya ya, untuk kegiatan dan sebagainya. Jadi mereka menempelkan semua keinginan mereka terkait kelas yang bagus, yang enak itu seperti apa. Jadi mereka memberikan gambaran kepada saya bahwa Pak, saya tuh kepingin kelas itu interaktif Pak. Gurunya itu kalau misalkan ngajar itu tidak becong, tidak mecoco, tapi penuh dengan senyum. Dan sebab itu dituliskan sama anak-anak semuanya di situ. Tapi bahasanya masih negatif Bapak Ibu, bahasanya masih negatif. Nah, dari semua keyakinan kelas yang sudah dibuat sama anak-anak ini semuanya bebas melakukan mengungkapkan fakta-fakta yang mereka inginkan itu seperti apa gitu loh. Jadi ini yang coba kemarin saya petakan di akhir pembelajaran pembuatan keyakinan kelas kemarin itu saya petakan gitu loh. Jadi yang sebelah kanan itu merupakan kalimat yang negatif, yang sebelah kiri itu saya ganti menjadi kalimat yang positif. Nah, dari kalimat yang positif itu akhirnya coba kita petakan mana sih yang sama itu. Dari beberapa kalimat itu mana yang sama. Nah, kalau sudah sama nanti akan mengerucut pada beberapa poin yang sudah ada. Jadi di situ untuk kesepakatan kelasnya yang pertama menjaga kebersihan di ruang kelas, kemudian menghargai guru, kemudian disiplin, tanggung jawab, kompak, kemudian komitmen, kemudian melaksanakan instruksi dari guru atau tugas dari guru tepat waktu. Nah, ini kesepakatan kelas ini nanti kalau itu dijalankan betul Bapak Ibu sama anak-anak, ini nanti akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang positif di anak-anak. Intinya nanti ada di sini. Jadi budaya positif yang sudah dibuat ini nanti anak-anak itu merasa senang gitu loh. Oh iya ternyata ideku itu dihargai. Beda dengan tata tertib sekolah yang memang itu sudah dibuat sama pihak sekolah dan mereka tinggal melaksanakan. Tapi kalau disiplin positif itu mereka yang buat sendiri, kebiasaan-kebiasaan apa yang nantinya akan dia kembangkan. Jadi itu Bapak Ibu terkait budaya positif yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam proses penerapan budaya positif yang ada di sekolah tidak ada tindakan bullying, tidak boleh ada tindakan bullying dari guru, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang menjadikan anak itu merasa tertekan untuk dia di sekolah. Makanya ini nanti akan saya imbaskan dalam bentuk yang skop yang sangat besar dan harapan dari saya secara pribadi ini nanti bisa kita praktekkan bareng-bareng bagaimana sih kita membuat keyakinan kelas, bagaimana sih kita nanti menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika kita nangani arek yang bermasalah itu apa ya bengok-bengok, woi kok niku jeneng ngene dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang kayak gitu coba kita kurangi atau tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya yang luar biasa dan saya selaku narasumber pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembahasan yang sangat luar biasa menarik, tetapi memang ini butuh effort yang sangat besar untuk merubah mindset terutama ya. Kan ingat di mana guru kita ataupun saya sendiri itu masih mindset bahwa kalau peraturan kelas anak-anak sendiri yang menyepakati akhirnya nanti banyak yang seenaknya mereka sendiri, tetapi bagaimana kita merubah mindset kita
bahwa kesepakatan kelas itu adalah hasil rundingan bersama antara peserta didik dan wali Kelasnya. Namun sebelumnya kita perlu sebetulnya Pak Heri untuk menyamakan persepsi, menyamakan pandangan kita terhadap semua guru terkait kesepakatan kelas. Jadi apabila ada guru-guru yang mohon maaf perfeksionis banget, yang tidak setuju misalnya depong ya kudu manut aku, ngapain aku yang kudu manut kamu, berarti kita harus menyamakan persepsi. Dan istilahnya mengubah, mencuci otak, membrainwash mereka sehingga kesepakatan kelas yang berpositif atau berenergi positif itu bisa terlaksana dengan baik. Luar biasa Pak Heri. Tepuk tangan yang mulia dalam guru kita Pak Heri. Semoga materi yang diberikan oleh beliau dapat benar-benar berimbas kepada kita dan kita dapat melaksanakannya, terutama menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita tanpa harus memberikan hukuman, membuat mereka merasa bersalah atau menjadikan mereka teman yang ada bentengannya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Oh tidak. Tidak. Mereka memang berbagai tidak. Iya, pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan menuju ke suatu tempat. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan fisik dan dirinya karena perjalanan kita lumayan jauh dan kita tidak akan naik motor atau naik mobil. Kita akan berjalan kaki. Ya, ke suatu tempat dan Bapak Ibu wajib ikut, begitu ya. Disiapkan fisik dan mental. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka berakhir pula pembahasan kita setelah ini. Saya tidak perlu menyiapkan mobil, tidak perlu. Setelah ini tidak perlu menyiapkan mobil. Baik, semoga dalam pembahasan hari ini dapat terterapkan di Asempagrian 2. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam perkataan atau perbuatan. Akhirul kalam sebelum berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penerapan keyakinan kelas yang sudah saya jalankan, di mana dalam proses penerapan keyakinan kelas saya memberikan pemahaman kepada peserta didik pentingnya akan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Arahkan pandangan ke
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama diantaranya adalah menghormati guru, menjaga kebersihan, disiplin dan tanggung jawab, kompak, saling menghargai, bebas berpendapat, dan menjaga ibadah. Maka dari itu, keyakinan kelas yang sudah dibuat akan menjadi pedoman dan arah dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Dengan pengembangan budaya positif di sekolah, maka akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri dapat informasi dari ketua kelas bahwa ada kejadian hari ini kamu berkata kurang baik sama guru, bahkan berkata kotor sama guru, dan juga menunjukkan sikap yang kurang baik. Apa betul, Dav? Kamu hari ini melakukan itu semuanya? Iya, Pak, benar. Kira-kira kamu melakukan tindakan itu tadi, ada permasalahan apa dalam dirimu? Kok sampai bersikap berkata kotor, kemudian bersikap juga kurang baik sama guru? Karena usulan saya tadi tidak diterima, Pak, dan ada masalah keluarga juga di rumah. Oke, Pak Heri,
menyadari dan Pak Heri tahu terkait permasalahan kamu yang ada di rumah. Tapi kamu kan sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Dav? Itu Pak, tidak menghargai guru dan saya berkata kotor kepada guru Pak. Ya, jadi tahu Dav ya keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Kira-kira Dav, kedepannya apa yang harus kamu lakukan supaya sikap dan perbuatan kamu tidak terulangi lagi? Saya akan menjaga sikap saya Pak dan harus bersabar juga dan harus menahan ego saya Pak. Gitu ya. Ya. Dan juga kalau ada masalah mohon untuk dikomunikasikan ya Iya Pak. dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah biar tidak terjadi permasalahan. Oke Dav, terima kasih untuk waktunya dan Dava boleh kembali ke kelas. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafa Zaki Saputra. Saya dari kelas 11 TKR 3. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Pak Heri tentang permasalahan saya, yaitu tidak menghormati guru di kelas. Jadi untuk kedepannya saya harus lebih bisa mengontrol emosi saya dan saya harus bisa lebih menghargai Bapak Ibu guru di kelas dan saya harus lepas dari amarah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, Pak Heri dapat informasi dari guru piket. Katanya kamu setiap hari sering datang terlambat. Apa betul? Adin berangkat ke sekolahnya sering terlambat. Iya Pak, betul. Ya. Oke Din, nek kamu sering datang terlambat, mengapa? Alasannya apa gitu? Rumah saya jauh Pak dan gak ada sepeda. Tidak ada sepeda. Tidak sepeda. Dan rumahnya sangat jauh ya. Iya. Oke lah Din, saya mengerti terkait permasalahan kamu gitu loh. Cuman sekolah kan punya aturan, sekolah juga punya keyakinan kelas yang harus kamu jalankan dengan baik. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Din? Tidak disiplin Pak. Tidak disiplin. Terus habis itu kedepannya apa yang harus kamu lakukan supaya kamu lebih disiplin lagi? Mungkin saya bisa bangun lebih pagi dan cari tumpangan buat ke sekolah. Oke, berarti Adin sudah tahu solusinya ya Iya, dari Pak. permasalahannya. Kalau berikutnya harus berangkatnya lebih pagi dan yang kedua kalau nggak ada sepeda motor harus cari tumpangan. Oke, gitu saja Din. Penanganan masalah kamu semoga nanti ke depannya kamu jauh lebih disiplin lagi. Gitu nak ya. Iya. Oke, terima kasih dan boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adinulana dari 11 TKV 3. Saya sangat senang diajak berdiskusi sama Pak Heri tentang permasalahan saya, yaitu datang terlambat ke sekolah. Untuk kedepannya, saya bisa lebih disiplin. Kalau gak ada sepeda, saya bisa mencari tumpangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.